warok, kehati-hatian dalam mengambil langkah. Kita udah berikan contoh ya di dua pertemuan yang lalu terkait innal halal bayyin wa innal haram bayyin, bahwa yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Ketika ada di pertengahan ada sesuatu yang mustabihat, sesuatu yang syubhat, maka jangan diambil. Itu sikap yang paling aman untuk seorang muslim. Hidupnya nggak lama kok, hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Itu yang dikatakan oleh sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu 60 sampai 70-an. Dan sedikit yang melebihinya. Ya. Jadi bukan harus kita malah pesimis, justru kita malah harus mempersiapkan bekal untuk menuju kematian. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka berbekallah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini sejatinya dalam perlombaan, garis finishnya ini merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua lagi berjuang di jalurnya masing-masing. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling kaya. Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Atqakum kata Allah, yang paling takwanya bagus, kualitas takwanya bagus, baik dalam keadaan bersendirian ataupun ramai. Maka yang akan menang ya di antara kita, tentunya kita berharap semuanya menang sehingga bisa kumpul lagi di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak ya dari kisah ustadz-ustadz ya, termasuk guru saya ketika di Jogja, dia menyampaikan, ada pertanyaan kepada beliau, Ustadz, coba tatap anak, gitu. Coba lihat anak, ingat baik-baik wajah anak. Anak takut nanti ketika di akhirat nanti anak posisinya di neraka, sehingga antum bisa sebut nama anak dan juga bisa bawa anak ke surga, masuk. Teman atau orang yang dekat, gitu ya, yang paling berjasa dalam kehidupan kita bisa sampai segitunya, meminta untuk diingat. Siapa tahu nanti kita waliyazubillah bisa ditolong sama saudara kita, sohib kita, atau orang yang kita kenal. Atas dasar apa? Atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya. Saya pernah bermajelis dengan beliau, ya Allah. Saya pernah belajar ngaji sama beliau, ya Allah. Gimana beliau? Manakala dikabarkan, oh beliau di surga. Terus beliau ini menyampaikan bahwa tersedih juga beliau. Beliau sedih juga dalam kajiannya itu. Menyampaikan bahwa anak pun tidak tahu nasib anak di mana. Saking misteriusnya masa depan. Kita sama-sama nggak tahu, tapi kita optimis. Terus berada di track, terus berada di jalur yang mana Allah sampaikan dalam ayat-ayatnya. Dan juga ahadisun Nabi. Hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wal inabah, dan macam selanjutnya yaitu al inabah, hati yang cenderung cepat untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang seperti namanya ya, al-qalb dalam bahasa Arab itu li'annahu yataqallab. Dinamakan hati dalam bahasa Arab qalb li'annahu yataqallab, sering berubah-ubah. Niat sholat pertama lillahi ta'ala, bismillah, Allahu Akbar, sampingnya tiba-tiba ada orang penting, berubah niat. Itu dinamakan qalb, hati. Li'annahu yataqallab, berubah. Makanya di antara doa yang paling sering Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati ini di atas agamamu.
ketaatan. Kemudian wal isti'anah, yaitu pertolongan. Dan selanjutnya, macam selanjutnya dari ibadah yaitu wal isti'adah, yaitu perlindungan. Beda nun sama za ya. Ini beda arti. Makanya bahasa Arab disebut bahasa yang istimewa karena beda harokat, beda arti. Beda satu huruf, beda arti. Isti'anah sama isti'adah. Artinya pertolongan sama perlindungan. Kemudian wal istighasah, yaitu memohon pertolongan ya di kala-kala genting ya. Biasanya ini disebut untuk misalnya kayak musim panas gitu ya, yang panjang, biasanya ada sholat istighosah dan sebagainya untuk meminta hujan. Ini Ana mengalami ketika Ana waktu di Jogja. Benar-benar para petani itu mohon solusi, minta solusi ke pesantren Islamic Center Bimbas. Kemudian didiskusikanlah dan sebagainya. Alhamdulillah dilaksanakan sholat istighosah. Kemudian wadzabhu, ya zabh di sini artinya adalah menyembelih. Ya, ini perbuatan hamba yang mana harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak boleh kepada selainnya. Oh enggak usah. Kita melihat alhamdulillah nih kita dalam hal di laut gitu aman, sejahtera gitu ya, ikan banyak dan sebagainya. Jadi kita pokoknya ke laut aja lah, nggak ada niatan untuk itu. Ya tetap aja salah. Karena niatnya udah selain Allah. Menyembelih apapun kemudian ditenggelamkan dan sebagainya. Nggak boleh. Tetap semuanya harus lillah. Kemudian selanjutnya an-nazru, yaitu nazar, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan juga yang sejenisnya dari jenis-jenis ibadah allati amarallahu biha, ya, yang mana Allah perintahkan dengannya. Jadi mudahnya untuk memahami ibadah itu ismun jami'un bi kulli ma yuhibbullah wa yardah. Semua hal ya yang mendatangkan kecintaan dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa disebut ibadah. Mau zikir yang mutlak gitu ya. Kapanpun kita ingat langsung zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersolawat dan lain sebagainya. Ini yang juga disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Orang-orang miskin pernah ngadu ke Rasulullah. Rasulullah, gimana cara ngalahin orang-orang kaya, orang-orang mukmin yang kaya? Mereka haji gampang, mereka sedekah bisa, ya. Mereka menyantuni anak-anak yatim, apalagi itu gampang, gitu ya. Tinggal kumpulin terus kasih. Kemudian Rasulullah kasih solusi untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. La tazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Basahilah lisanmu senantiasa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dikit langsung zikir. Astagfirullah. Istighfar gitu ya. Karena tentunya kita penuh dengan dosa. Ya bahkan nggak sengaja aja kita udah dosa. Kullu bani Adam khata'. Wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, manusia kayak kita ini pasti berdosa. Ini udah diklaim, udah pasti berdosa. Ya, artinya kita mau melaksanakan dosa dengan sengaja aja harusnya sungkan. Ya, karena nggak sengaja aja kita udah dianggap berdosa. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melaksanakan dosa, melakukan dosa, maka mereka cepat-cepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat At-Tahrim juga Allah sebenarnya udah menyuruh kita, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo kembali kepada Allah. Ayo tobat-tobat. Manakala kita memang terjerumus dalam maksiat, tenggelam dalam maksiat, sulit terlepas dari maksiat. Karena maksiat senantiasa dibumbui oleh syaitan. Udah nggak apa-apa, nanti lagi taubatnya masih panjang masih ya. Masih bisa besok. Allahu Akbar. Malamnya kena serangan jantung. Malamnya dia kejang-kejang. Kemudian ternyata kata-kata yang sebelumnya dia ucapkan nanti besok lagi adalah kata-kata terakhir sebelum ajalnya menjemput.
Waliyazubillah. Kemudian berkata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kulluha lillahi ta'ala. Semua ibadah yang tadi disebutkan itu yang paling berhak menerima ibadah-ibadah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'bud, ya, yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali ya pembahasan tentang ma'rifatullah ini. Jadi jangan dulu bosan terkait dengan pembahasan ini, karena pertanyaan intisari dari kitab usul salasah itu cuma 3. Man rabbuka, kemudian wa man dinuka, wa man nabiyuk, gitu ya. Dan juga pertanyaannya sebenarnya simpel dan juga jawabannya sebenarnya kita udah tahu bersama, tapi pembahasannya begitu panjang. Untuk apa? Untuk menguatkan pemahaman kita sebelum melangkah ke kitab-kitab berikutnya. Ini akidah seperti itu ya. Ditanamkan dulu gitu ya, betul-betul akidah yang betul. Kemudian nanti mulai membahas tentang firqah-firqah yang lain, kelompok yang lain. Kalau kita fondasinya belum kuat, bagaimana kita mau mempelajari firqah yang lain, kelompok yang lain? Nanti kita jangan-jangan akan goyang juga gitu kan. Nauzubillah. Jadi kita kuatkan dulu fondasinya di atas akidah yang sesuai dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian selanjutnya wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya apa? Tentunya ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuat statement, ini biasanya ya orang-orang yang senantiasa giat dalam menulis karya itu senantiasa menyebutkan dalil, baik dari ayat maupun hadis setelah statement beliau. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida, dan sesungguhnya masjid-masjid lillah, milik Allah SWT. Fala tad'u ma'allahi ahada, dan jangan kita memohon, berdoa, ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman sarafa minha syai'an, dan barang siapa yang mencoba memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah, li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun, maka dia orang yang musyrik kafir. Menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, takutnya kepada selain Allah. Ini enggak boleh. Kemudian selanjutnya wa dalilu qauluhu ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirin. Dan barang siapa yang berdoa kepada Allah bersamanya dengan sesembahan yang lain ya. Jadi dia di sisi lain menyembah Allah, tapi juga dia di rumah punya jimat, punya sesuatu yang dia andalkan. Kalau saya pergi ke tempat ini, kadang takut saya bawa ini. Kalau saya sekolah, itu kadang sering tawuran, saya pegang ini. Ya akhi, jangan sampai rasa takut ini ya dibebankan kepada selain Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah jadi wakil kita. Pasrahkan semuanya masalah ke Allah. Nanti ya gimana nanti toh kalau belum takdirnya meninggal nggak akan mati juga, gitu kan? Toh kalau memang takdirnya tidak akan tawuran gitu ya, pasti dia akan cari circle yang bagus, pasti dia akan cari komunitas yang bagus, tempat nongkrong yang bagus. Karena as-sahibus sahib, teman itu menarik kita baik atau buruknya, bahwa kita pasti. Fal yandur man yukhalil, maka kata Rasulullah, maka lihatlah anak-anak kita ya, atau teman kita, saudara kita, bersama siapa mereka bergaul, mainnya sama siapa. Kalau yang sering tawuran ya pasti akidahnya ya sama, nggak jauh beda. Punya jimat juga malah nanya, ambil dari mana. Jadi agamanya akan tergantung terhadap agama temannya.
Sehingga kita harus milih-milih teman. Berteman dengan siapapun tapi bersahabat harus milih-milih. Karena biasanya sahabat lebih loyal, lebih gampang minjemin uang. Misalnya kita lagi kesulitan gitu ya, gampang minjemin uang, gitu ya, gampang minjemin kendaraan, gitu. Kemudian mudah untuk sharing atau untuk berdiskusi. Tapi kalau berteman dengan siapapun, ya, nggak masalah. Rasulullah pun ya bertemannya ya, bukan bersahabatnya. Ada memang yang jaruhu gitu ya, tetangganya itu memang Yahudi. Ada yang Nasrani juga gitu. Nggak masalah. Yang masalah itu ketika kita loyal, ketika malah kita mengangkat dia sebagai amir atau orang yang sangat berpengaruh di daerah kita. Nah, ini merupakan pembahasan yang beda dari pembahasan yang kita sampaikan di sini. Kemudian wa fil hadis ad-du'a mukhul ibadah. Dan dalam hadis ya dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Dan doa merupakan intisari dari ibadah. Ya, dikatakan bahwa doa itu intisari ibadah. Dan dikatakan dalam sebuah riwayat lain juga bahwa ad-du'a silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata bagi seorang mukmin. Maksudnya apa? Ketika mohon pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa menjadi perisai bagi dia agar dijaga dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan beliau melanjutkan dalam karyanya menyebutkan dalil selanjutnya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, dan dikatakan oleh Rabb kalian, ud'uni, mintalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan. Sayangnya jarang kita datang kepada Allah untuk meminta. Sangat jarang sekali kita bangun di malam hari. Kemudian mencoba untuk memaksakan diri di sepertiga malam terakhir. Bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Maka kata Allah, astajib lakum. Padahal aku mau ngabulin, tapi sayangnya yang minta aja nggak ada. Yang mintanya aja nggak datang. Ya, inilah terkadang satu tahapan seorang penuntut ilmu yang menjadi satu aib baginya, yaitu istakbar, sombong. Merasa semuanya ya udah, kita bisa handle semuanya, kita bisa melakukan semuanya, seolah-olah tanpa bantuan Allah dia bisa sukses. Waliyadzubillah. Kita mau sukses, mau sejahtera, mau mudah hidupnya gitu ya, mau berteman dengan kawan yang baik, itu semuanya harus dinisbatkan kebaikan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur dan juga meneladani sikap dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya wad dalilu khauf, ya. Dan dalil tentang khauf yaitu ada dalam firman Allah taala, fala takhaufuhum wa khaufuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Ini sudah mendapatkan tandih kita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak boleh takut kepada selain Allah. Ini terus diulang-ulangnya. Pembahasan ini terus diulang-ulang. Terkadang telinga kita udah familiar. Iya Ustaz, iya tentang ini udah paham dan sebagainya. Tapi inilah pembahasan tauhid. Dengan sering mengulangnya kita, dengan telinga kita saking familiar dengan kata-kata tersebut, ya, tauhid, mengesahkan Allah dan lain sebagainya. Ini akan menjadi pondasi di kemudian hari. Ketika kita pindah kitab nanti, kita udah mulai paham bahwa ternyata akidah Ahlus Sunnah itu berada di tengah-tengah. Tidak juga ekstrim, ya, menghukumi kamu kafir, kamu di neraka, kamu bid'ah, kamu lain sebagainya. Enggak. Berhenti dulu. Akidah Ahlus Sunnah itu ada di pertengahan. Tidak bermudah-mudahan, ya,
Maksudnya apa? Nggak meremehkan yang namanya keutamaan dan juga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nggak juga ekstrim dalam bersikap. Oh harus kayak gini kalau sholat. Oh harus kayak gini kalau tahiyat, enggak. Itu masalah khilafiyah. Masalah yang memang ada perselisihan ulama di sana. Jadi semakin kita memahami Islam, hakikat Islam, harusnya kita semakin lembut. Tidak mudah untuk menjudge, tidak mudah untuk menghakimi sesama umat Islam. Kita saling menguatkan satu sama lain. Mau ada di bendera manapun, rangkul saudara kita. Rangkul saudara kita. Ajak kajian. Bentuk ajakan kita kepada mereka adalah bentuk ibadah kita kepada mereka. Iya, karena usaha atau energi yang kita keluarkan itu bernilai pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sama seperti apa yang dia lakukan. Jadi ketika kita sudah berupaya dan juga mencoba mengajak saudara kita, tetangga kita, orang-orang terdekat kita dalam mengikuti pemahaman yang benar sesuai dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis, maka ini merupakan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus nantiasa sering digaungkan. Ayo masih ke majelis ilmu. Walaupun memang kita tahu bahwa yang laris sekarang apa? Malah konser. Yang laris sekarang malah pasar malam. Ini adalah orang-orang pilihan. Allah takdirkan pada hari ini, detik ini, jamaah sekalian, baik ibu-ibu dan juga bapak-bapak, itu pasti hadir di majelis ini. Siapa yang menggerakkan kalau bukan Allah? Ayo semua, datang. Hati ini tergerak. Tiba-tiba yang tadinya sakit jadi sembuh. Yang tadinya nggak enak badan jadi, udah mendingan, berangkat. Itu kalau bukan Allah yang gerakin siapa? Hidayah. Mahal hidayah itu. Hidayah itu dijemput ya, dengan cara kita berikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian untuk hasil bukan urusan kita lagi. Tawakal kita kepada Allah. Mau paham, mau enggak datang aja dulu. Nanti juga lama-kelamaan paham. Ini kalau bukan hidayah, nggak mungkin pada datang. Makanya itu ya sering saya sampaikan dalam majelis ilmu ya. Ini merupakan hal yang sering saya sampaikan dari mulai waktu saya misi di Yogyakarta. Itu terkait dengan tajdid dunia, perbaharui niat tiap hari. Besok bangun pagi, perbaharui niat lagi. Allah bismillah mudahkanlah. Tajdid dunia itu sedetik, 2 detik kadang hilang kan. Niat yang sudah diperbaharui kemudian dilaksanakan ya dengan sepenuhnya sesuai dengan ilmu yang kita tahu. Karena kalau kita tidak tahu kemudian kita nggak sengaja mengamalkan, itu dalam sebuah riwayat disebut tidak berdosa. Rufi al-aqlam ya bin salas ya. Di antaranya anak kecil sehingga sampai mencapai usia balik. Kemudian orang yang kehilangan akal sampai berakal lagi. Orang yang tidak tahu sampai dia mengetahuinya. Ini tidak masalah. Makanya jangan merasa ya kita minder sama teman-teman yang udah lama ngajinya. Oh kamu masih baru. Oh kamu udah lama ngajinya dan sebagainya. Jangan. Kita semua sama. Kita semua lagi belajar. Kita semua lagi belajar. Cuman posisinya mungkin mulainya beda-beda. Tapi sejatinya kita di sini lagi sama-sama memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Tali persaudaraan kita di atas Islam. Tentunya di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini merupakan hidayah yang besar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Idza wajadtumul khata fa huwa minni wa minasyaitan. Apabila didapati kesalahan maka itu dari saya pribadi dan juga waswas syaitan. Wa idza wajadtumul haq fa huwa minallah. Dan apabila didapati kebaikan dan juga kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum, saya mohon maaf barangkali dalam penyampaian banyak kesalahan dan juga khilaf kata.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.